Oke, selamat berjumpa kembali dengan Wong Ganteng Tegal, Mas Biro Tegal tentunya. Lebaran udah usai ya, mudah-mudahan besok sudah berjalan normal, jalan raya supaya nggak macet-macet. Dan saya akan bahas di sini PP dan undang-undang Clarity Asset yang sangat lagi booming kembali. Apakah segera akan disahkan mudah-mudahan, dan ada koin yang akan meledak, incaran institusi. Itu koinnya ada dua nanti, makanya jangan skip. Ada koin yang jadi incaran institusi ketika undang-undang Clarity Asset di ACC. Mudah-mudahan segera ya. Mas Bro sendiri akumulasi di PP terus menerus, satu hari kadang gocap, kadang cepet, pokoknya terus ada uang akumulasi terus, karena ini PP yang saya rasa fundamennya sudah nggak bisa diragukan lagi. Bukan koin abal-abal ece-ece sesaat yang naik 100%, naik 50%, kemudian habis tenggelam kayak di jaringan Solana. Itu kan enggak. Saya ingin cuan waktu tahun 2021, tahun 2023 saya bahas, kemudian di tahun 2024 itu naiknya sampai 44 kali lipat, itu ada di PP. Kenyang betul cuannya. Kita jarang-jarang cuan, tapi sekali cuan dapat mobil, dapat bini, dapat rumah. Itu saya nggak mau yang hanya scalping sesaat, dapat kerupuk mie instan. Buat apa ya? Kita harus cari yang betul-betul langsung sekali to the moon, kita kenyang, nggak habis dimakan satu siklus seperti Shiba dan Doge. Betul, kemarin cuan ke tahun 2024 bisa buat kawin, dapat cerot, bisa buat beli mobil, bisa buat macam-macam. Itu kalau saya nggak buru-buru cuan dikit. Pokoknya harga lagi turun seperti ini udah harga seperti bear market. Cardano 70%, hampir semua rata-rata 70% turunnya. Ngapain kita takut-takut sudah jatuh di bawah kayak gitu? Itu udah harga untuk koin yang bagus-bagus itu udah waktunya masuk. Harga udah di bawah, mau turun kemana lagi? Kalau turun dalam sampai 100% namanya itu scam, namanya rupul. Masa Cardano mau rupul, masa PP mau scam, masa ETH mau scam, rupul? Kagak ada ya. Sampai aja ini, kalau menurut saya kondisi ini sebetulnya nggak bear, tapi harganya persis ngebear. Diskon, kalian aja belanja pingin diskon ya. Kalau istri jangan diskon. Waduh, udah sepi senyap hari ini, udah sah semua. Udah istri udah terbang Jakarta, anak terbang Jakarta, yang satu ke pondok ya. Untung tadi saya bawa motor aja sampai 4 jam gitu ya. Kalau bawa mobil, wah hancur saya, sampai jam segini belum pulang kali. Macet banget tadi, karena ya itu tadi, yang harus balik ke Jakarta masih rame, yang mudik habis lebaran cari jalan sepi juga masih rame, ditambah mobil niaga, mobil barang, truk-truk gandeng pada lewat ya, habis-habisan jalan, umpel-umpelan, belum keretanya doh yang bikin macet juga ya. Ya itu ya. Oke, saya akan langsung bahas. Ada dua koin yang jadi incaran institusi ketika ada Clarity Asset sedang ini menjelang ya. Jadi infonya, dua altcoin incaran investor institusional menjelang Clarity Asset di ACC berpotensi meledak. Tapi tetap dia riset sendiri, dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun membeli dadakan. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Koinnya apa? Yang pertama adalah sementara sebagian besar altcoin masih tertekan akibat aksi jual di pasar saat ini, ada dua aset justru menunjukkan pergerakan yang berbeda. Analis kripto dari tim Warren Buffett ini masuk ini, menyoroti bahwa satu adalah Bitasor, yang kedua adalah Hyperliquid. Bitasor dan Hyperliquid. Akan tetapi kalian Dior, ini hanya sebatas info ya. Pekan ini sebagai altcoin yang sedang mulai diakumulasi oleh investor institusi, pandangan tersebut juga diperkuat oleh data on-chain serta dokumen pelaporan yang tersedia. Bitasor ataupun TAO, dukungan institusional, bertemu momentum AI ya. Perlu kalian ketahui, Bitasor, TAO, dukungan institusional, bertemu momentum AI. Oke, TAO telah naik lebih dari 80% dalam sebulan terakhir, dan saat ini diperdagangkan di sekian-sekian. Ini menempati peringkat ke-27 secara global
dengan kapitalisasi pasar sebesar 3,55 miliar dolar. Kenaikan tersebut pokoknya kita singkat-singkat sajalah ya. Kemudian ada hyperliquid ya. Pokoknya ini pondasi dari institusi untuk tahu sebenarnya sudah terbentuk sebelum Huang muncul. Grayscale mengajukan dokumen S1 untuk ETF support TAO yang pada Desember 2025 lalu. Nilai aset yang di stake di berbagai subnet AI Bitasor juga meningkat tajam dari 74.000 dolar setahun lalu menjadi lebih dari 620 juta dolar. Pada kuartal 1 tahun 2026 jaringan ini tercatat menghasilkan pendapatan pelanggan AI sebesar 43 juta dolar ya. Sejumlah investor yang telah terkonfirmasi mencakup DCG, Grayscale, Bitwish dan Steelcore Capital. Investor awal Uber, Johnson Kalakanix bahkan secara terbuka menyebut TAO sebagai aset yang berpotensi memberikan imbal hasil hingga 200 kali. Piye. Hyperliquid 3 pengajuan ETF untuk DEX yang masih relatif muda. Banyak berita. Ini ada undang-undang clarity aset katalis yang dinantikan kedua aset ini. Ini lagi rame. Jadi clarity aset ini lagi digembar-gemborkan lagi. Udah cukup ya, nanti kepanjangan waktunya. Jadi koinnya kesimpulannya yang dinantikan ada dua altcoin incaran investor institusional menjelang clarity aset berpotensi meledak adalah TAO ya, Bitasor sama Hyperliquid ya, jelas. Oke. Untuk itu semua hanya info, kebenarannya belum jelas juga. Saya untuk meme coin tetap saya hajar untuk PP ya, tanpa project, tanpa yang aneh-aneh, hanya komunitas. Akan tetapi sampai sekarang market capnya melebihi dari yang namanya Bitasor, melebihi daripada namanya Hyperliquid. Doge terjadi dengan orang besar, komunitas terbesar di situ menghasilkan market cap yang cukup besar ada di Doge dan dulu Shiba, dan sekarang saya bertaruh di PP, mudah-mudahan seperti Doge dulu ya. Kemudian Doge ke ranking ke-9 dengan Hyperliquid yang sudah masuk ke ranking 10, dan waktu harga 500 juga 500 ribuan biasa gembar-gemborkan. Untuk kalian yang tidak nyipir, yang tidak ngebut, yang memperhatikan secara seksama ucapan saya, tapi bukan jangka seminggu 2 minggu, kadang hitungan bulan, kalian akan cuan. Sekarang apa yang masih murah kalian akan cuan menurut saya? Satu PP, yang kedua ada Cardano, ada Polygon, itu yang masih murah-murah di bawah 1 dolar. Kalau kalian ingin yang mahal-mahal bisa masuk Ethereum, BTC ya, silakan. Sol juga jangan dianggap remeh ya. Kemudian juga ada AVAX, ada CRO, macam-macam ya. NIR Protocol untuk AI. PP masih berada di ranking 46 dengan kapitalisasi 23,158 triliun, masih tinggi ya. Mungkin itu aja yang untuk sore hari ini, barangkali ada manfaatnya buat kalian. Kalau nanti ada berita yang lagi, nanti saya akan sampaikan di malam hari ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP Mak News.